Halo semuanya, halo para techies. Welcome back to Tech in a Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Dan sekarang kita seperti biasa kita akan coba ngoprek lagi, lanjutin dari yang kemarin. Di episode yang lalu kita bahas Python untuk topik data types atau tipe data. Tapi kan waktu di episode sebelumnya itu masih bersifat slide-slide presentasi aja ya, cuma sekedar overview teorinya tentang tipe data itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan coba bahas tipe datanya, kita akan coba ngoprek. Kita akan bahas satu persatu dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah tipe data integer. Ya, di sini sekarang kita bisa lihat ada slide ya. Ya mungkin teman-teman pada bingung kali katanya mau hands on gitu kan. Ya tenang-tenang, pasti ada hands on-nya untuk episode kali ini. Cuman ini mau nunjukin beberapa slide aja, mungkin 2-3 slide aja untuk ya tambahan lah info tentang pengenalan tentang integernya dulu gitu. Oke, kita langsung ke slide pertama aja. Nah, ini dia. So, intinya sih di kesempatan atau di video kali ini kita akan coba bahas tentang sedikit penjelasan dan integer nih yang akan segera gue coba jelasin ya. Kita coba belajar bareng tentang bagaimana integer ini gitu. Lalu, nah di sini adalah ngopreknya di poin kedua yaitu gimana cara mendefine-nya, menggunakannya dan melakukan operasi dengan tipe data integer ini. Yang terakhir itu kita akan coba bahas tentang properties integer ini dan juga use case ya. Sebenarnya use case ini seiring dengan perkembangan obrolan ini aja ya. Maksudnya ya integer ini kan tipe data ya, secara keseluruhan ya pasti yang namanya tipe data itu kan pasti akan dipakai dalam setiap kesempatan ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman Python ini gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas dari yang paling pertanyaan awal dulu pastinya, apa itu integer di Python itu. Jadi intinya integer itu adalah sebuah tipe data yang nantinya itu akan memberikan role ke variabel, value yang akan seperti apa yang bisa dipegang oleh variabel ini, misalnya kayak gitu ya. Variabel yang dimaksud ini ketika udah diberikan integer, tipe data integer di define, maka dia akan bisa menampung value yang sifatnya itu angka. Lebih tepatnya angka yang seperti apa? Angka-angka yang bilangan bulat. Dan walaupun ini tidak desimal, tidak bisa menampung bilangan desimal, tapi dia bisa menampung bilangan bulat yang sifatnya positif ataupun negatif, seperti itu. Dan di Python ini juga kita sebenarnya nggak perlu ya mendefine tipe data secara eksplisit, karena kan Python ini kan ya mungkin pernah dibahas di episode sebelumnya bahwa ini tuh dynamic programming language. Ya gua agak lupa ya apa pernah dibahas apa enggak, kan udah lumayan banyak tuh episode sebelumnya ya. Tapi kalaupun belum ya di sini gua tebelin lagi bahwa Python itu kan dynamic programming language ya. Jadinya ketika kalian tidak secara eksplisit menulis tipe datanya terhadap variabel tertentu, maka sebenarnya Python ini sudah bisa menginterpretasikan lah, udah cukup smart untuk menginterpretasikan bahwa variabel ini tuh tipe datanya apa sih, apakah Python, apakah float atau yang lainnya. Di sini ada contohnya cara mendefine variabel di Python itu seperti A sama dengan 10. Nah, di sini contohnya integer karena kita lagi ngebahas integer. Nah, ini adalah cara kita mendefine tanpa harus secara eksplisit menuliskan tipe datanya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah terbiasa yang ngoding walaupun tidak dengan Python atau dengan bahasa pemrograman lain, terutama yang statik misalnya kayak Java atau Go, Golang ataupun C++, C/C++, maka kalian akan terbiasakan di depannya ditulis misalnya tipe data integer itu integer spasi A sama dengan 10 gitu kan. Nah, di Python ini
tidak perlu karena dia itu dynamic ya sifatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sebenarnya bisa-bisa juga. Cuman bedanya di Python itu kalau mau ditulis secara eksplisit kan kalau tipe data di pemrograman lain yang tadi udah disebutin ya beberapa ya, ditaruhnya di sini kan ya di depan apa sebelum ya disebutnya ya. Pokoknya di daerah sini sebelum menuliskan A kita tulis dulu tipe datanya integer spasi A misalnya kayak gitu sama dengan berapa nilainya. Nah kalau Python itu A kalau mau ditulis secara eksplisit ya A titik 2 spasi lalu tipe datanya apa spasi sama dengan spasi 10 kurang lebih kayak gitu formatnya. Tapi ini juga bisa dilakukan kalau nggak salah di Python-Python yang lebih modern ya, kayak berapa ya tepatnya ya, pokoknya di Python 3 sih, mungkin 35, 36 kali ya, tapi yang jelas di Python 3 gitu. Ini baru baru bisa dilakukan gitu ya, karena sebelum-sebelumnya Python-Python yang lebih terdahulu gitu ya, dia itu tidak mengenal cara menulis tipe data secara eksplisit kepada variabel gitu. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya mungkin dari penjelasan slide ini buat teman-teman yang memang udah jam terbang tinggi dengan pemrograman dalam Python ya. Mungkin memang video ini tidak dimaksudkan untuk teman-teman yang udah expert ya, karena penjelasan seperti ini kan sesuatu yang pasti udah pada tahu gitu untuk teman-teman yang udah expert. Tapi untuk teman-teman yang baru mungkin mau mengenal Python ya semoga membantu juga sih sebenarnya. Ya, dan ya kurang lebih seperti itu ya tentang integer dalam teorinya ini yang mau dibahas. Nggak usah panjang-panjang karena ya episode kali ini akan nekanin pada hands-on-nya kan. Kita ngoprek bareng kan, belajar bareng apa dengan cara hands-on-nya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut aja ke VS Code-nya untuk langsung hands-on. Oke, sekarang gua udah buka VS Code gua. Kalian juga bisa buka kalau mau ikut ngoprek bareng, bisa buka editor yang kalian cintai, kalian sukai ya. Dan buat sebuah directory di manapun terserah kalian suka di device kalian. Dan pastinya juga pastikan Python sudah terinstall di dalamnya karena ya gimana nantinya mau menjalankan code-nya kan. Lalu untuk operating systemnya di sini disclaimer dulu. Kalau gue pakai Ubuntu Linux intinya ya. Jadi ya ya mungkin kalau ada perbedaan sama teman-teman yang bukan menggunakan Linux ya disesuaikan aja ya gitu. Nah untuk yang sudah mempersiapkan file Python silakan beri nama apapun .py seperti yang gue lakukan ini. Selanjutnya tinggal buat block code kayak gini ya. Ini kurang lebih intinya kita mau merunning function main ini nantinya itu. Nah, ini penjelasan masing-masing lainnya itu seperti apa? Ya, gua agak lupa. Kayaknya pernah dijelasin sebelumnya ya. Tapi nanti coba cek dulu. Kalau misalnya ternyata belum gitu ya, ya coba nanti kita coba bahas ya untuk penjelasan ini. Tapi kayaknya udah sih. Udah banyak soalnya episodenya lumayan. Jadi sorry kalau agak lupa. Nah, di sini juga karena menggunakan Linux tadi, gue di sini nulisin line pertamanya ada cbank atau beberapa orang nyebutnya hashbank ya terserah ya. Tapi jangan yang lain ya, yang lain itu nggak ada artinya. You know what I mean gitu. Ya intinya ini terserah mau disebut cbank atau hashbank ya. Intinya ini karena di Linux jadi bisa menambahkan line ini gitu. Nah, kita tadi mau bahas untuk pertama-tama ini adalah bagaimana mendefine integer atau tipe data itu. Oke, di sini contohnya kita coba tuliskan tadi A ya, itu jangan A lah, var 1 sama dengan misalnya 40 seperti itu ya. Lalu ini sebenarnya udah terdefine sih bahwa ini tuh sudah otomatis terdefine bahwa var 1 itu adalah sebuah integer. Kita coba print out. Ya, kita coba print out di sini Python 3 lalu integer
Ya, hasilnya bisa terprint out ya, tidak ada error karena memang tipe datanya ini sudah otomatis gitu, bisa terbaca atau terinterpretasikan secara otomatis oleh si Python interpreternya itu gitu. Nah, untuk membuktikannya lagi bahwa var1 ini tipe datanya adalah sebuah integer, kita sebenarnya bisa menggunakan sebuah built-in function namanya type. Di sini gue coba langsung print copy paste ya, maaf ya teman-teman ya, soalnya biar cepet aja durasinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tipe datanya, nah ini type type dalam kurung var1 di variabelnya seperti ini. Dan di sini ada casting str, artinya var1 ini sebenarnya untuk var yang di sebelah sini nih ya, yang print out yang sebelah sini itu segini nih, ini adalah sebuah string karena kita mau ngeprint dengan mengkombinasikan dengan string, jadinya integernya ini harus di-convert dulu jadi string. Nah, nanti pembahasan detailnya tentang casting str ini seperti apa ada lagi kali ya di episode selanjutnya. Ini bukan fokus pembahasannya, jadi ya udah intinya kayak gitu. str ini untuk mengcasting agar variabel ini terkonversi jadi string. Kenapa di sini bisa di print tanpa harus dikonversi jadi string? Karena di line yang nomor 6 ini hanya memprint out variabel satu saja, sedangkan di line nomor 7 dia nggak cuma memprint out variabel satu, tapi juga mengkombinasikan hasil printnya dengan string. Ini kan kalau dalam tanda kutip ini sebenarnya string kan ya. Jadi yang variabel ini juga harus disamakan tipe datanya gitu, nggak boleh beda-beda. Itu nanti pembahasan tentang stringnya ada lagi ya di episode selanjutnya. Di sini kita fokusnya bukan itu, fokusnya di integer. Dan tadi pengen melihat ya apakah ini tipe datanya benar udah integer, takutnya Python interpreternya keliru gitu kan, menginterpretasikan kalau ini sebuah integer. Nah, caranya dengan menggunakan type function ini, lalu kita coba print out lagi. Ya, ini dia kelas integer, artinya variabel satu ini mempunyai kelas integer atau tipe datanya integer, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana untuk mendeklarasikan tapi secara eksplisit tipe datanya di Python? Nah, untuk melakukan hal itu, kalau di pemrograman lain kan di sebelah sini ya, gini ya. Kurang lebih kayak gini ya. Untuk beberapa bahasa pemrograman, untuk kayak C++, Golang, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, di Python ini lebih sebenarnya beda di sebelah kanannya, bukan di sebelah kirinya gitu. Nah, di sini ditulis seperti ini. Nah, ini tuh terdefine secara eksplisit bahwa var1 ini adalah sebuah integer. Kita coba lagi, kita save, lalu kita coba jalankan lagi apakah integer. Ya, di sini terprint out bahwa var ini integer gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman Python kayaknya capek juga kali ya nulis kayak gini ya. Tapi beberapa orang mungkin butuh kayak semacam dokumentasi juga gitu ya, biar lebih enak bacanya, biar lebih jelas bahwa var1 ini sebenarnya integer apa bukan, tanpa harus membuktikan dulu dengan menggunakan type seperti ini. Ya bisa sih, bisa dilakukan seperti ini. Dan sekali lagi ini tuh cuma bisa di Python 3 ya. Nah, tepatnya Python 3 poin berapa itu agak lupa tuh. Kayaknya Python 35 atau 36 gitu ke atas yang bisa gitu. Di bawah itu pun Python 3 belum bisa. Nah, apalagi yang sebelumnya Python 2 gitu. Kayak gitu ya untuk mendefine-nya. Ya, setelah tadi kita coba mendeklarasikan integer, lalu integer ini, apalagi yang akan kita bahas tentang integer ini maksudnya, yaitu melakukan sebuah operasi. Operasi apa yang dimaksud? Operasi zebra mungkin? Bukan. Operasi di sini adalah operasi aritmatika dulu gitu. Caranya gimana? Sama, pertama kita define dulu variabelnya. Misal variabel satu lagi sama dengan katakanlah 40 juga deh. Lalu variabel keduanya sama dengan 5 atau jangan 5 deh, 6 7 gitu.
Nah, di sini butuh dua ya, karena kita mau coba mensimulasikan operasi aritmatik di Python di tipe data integer lebih tepatnya. Bagaimana operasinya? Kita bisa langsung aja cara contohnya itu dengan cara seperti ini. var1 misalnya ditambah var2. Di sini kita coba duplikat aja ya, biar cepet. Dikurang, lalu ini dikali, lalu ini dibagi, lalu ini di modulus mungkin. Ini aja dulu ya operasi aritmatikanya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. 47, 33, 280, 55 gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang bukan mau nanya ya, lebih ke heran ya, kenapa di sini pembagiannya itu simbolnya dua kali slice maksudnya apa sih, garis miring, dua kali garis miring. Karena kalau satu kali, kita lihat ya, kita coba aja dulu. Ada yang unik sih di sini. Kalau satu kali itu ya, kok kayak gini? Oh ini, sorry koncet. Nah, kita coba lagi. Oke. Python ini kan bahasa pemrograman yang dinamik, jadi di sini tidak terdefine secara eksplisit dan memang tidak di-define juga oleh gua secara eksplisit. Jadi ketika dia mengalami pembagian dengan simbol satu slice, yang terjadi adalah hasilnya koma atau dalam tanda kurung tidak dibulatkan menjadi bilangan bulat. Hal ini kenapa bisa terjadi ya, tadi balik lagi karena dinamik dan dia otomatis melakukan pembagian itu dengan mencari nilai paling akuratnya. Jadi kalau koma ya koma aja gitu, nggak perlu bilangan bulat. Nah, sehingga operasi aritmatik yang menggunakan slice 1 ini sebenarnya lebih cocok kalau dimaksudkan untuk mencari bilangan yang tidak masalah hasilnya itu akan float atau pecahan. Jadi intinya kalau ingin melakukan operasi pembagian yang menghasilkan bilangan bulat atau bilangan integer, maka operasi pembagiannya itu menggunakan simbol aritmatika dua kali slice atau dua kali garis miring. Nah, kalau kita running lagi, tadi udah sih ya. Nah, hasilnya akan dibulatkan 5, jadi tidak ada pecahan di sini. Tapi hasilnya tidak akurat, ya iya sih. Tapi kan tergantung kebutuhannya lagi nanti. Kalau memang ternyata program kalian tidak membutuhkan hasil yang, ya entahlah program seperti apa ya, tidak membutuhkan hasil yang akurat, requirement-nya juga malah harus dibulatkan jadi bilangan integer mungkin. Ya udah, kenapa harus pusing, karena requirement-nya kan juga memang tidak harus perhitungan yang rinci atau sebenar-benarnya, yang penting bisa dibulatin gitu ya, ke integer. Kalau kalian nemu case seperti itu ya operasi pembagiannya menggunakan dua slice ini gitu. Jadinya khusus untuk integer dua kali slice ini. Oke. Dalam Python sebenarnya kita bisa melakukan perubahan tipe data baik secara implisit maupun eksplisit. Sebenarnya secara tidak sengaja tadi yang operasi aritmetika itu menunjukkan gimana caranya Python itu bisa tiba-tiba melakukan konversi dari yang tadinya integer berubah menjadi tipe data lain, dalam hal ini float kan, pecahan ya. Kalau untuk bagaimana cara secara implisit si Python melakukan perubahan tipe data, tadi udah tanpa sengaja udah ditunjukkan ya dengan pembagian yang tadi itu. Tapi kalau sengaja bagaimana? Nah, kita akan coba. Tapi sebelumnya kita akan coba juga yang implisit dulu. Kita ulang lagi ya, print var1. Kita coba sebentar, ada ini. Kita coba bentar ya, ada ada panggilan var2. Oke, lanjut, kita coba lagi var2 seperti ini.
Oh, sorry, salah. Biar enak kayak gini aja nih. Var 3 sama dengan var 1, var 2. Ininya kita coba di menggunakan type. Apakah hasilnya itu sebenarnya secara otomatis atau secara implisit terkonversi oleh si Python ini. Ini kita coba. Yap, secara otomatis atau secara implisit Python melakukan yang namanya konversi tipe data dari yang tadinya integer 40 dan 7 berubah menjadi outputnya itu adalah float. Nah, lalu gimana kalau yang eksplisit? Nah, kalau yang eksplisit misalnya tadi sebenarnya tadi udah juga sih ya, yang string itu kan sebenarnya melakukan perubahan tipe data tuh. Sekarang gini nih, kita coba lagi deh. Yang string tadi lumayan oke tuh buat jadi patokan. Misalnya kita sama aja var 3, tapi di sini kita rubah dulu jadi str Aduh, ada motor. Teman-teman ngedengar gak ada suara-suara kayak motor gitu ya? Abaikan ya, sorry nih. Parah dah. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Quorumnya udah pas kan ya? Oke, nah kita coba apakah error? Oh tidak. Dan di sini tipe data dari yang var 3-nya ini, yang kedua ini di line 9 itu bukan jadi float tapi jadi string gitu. Kita coba untuk lakukan sama. Jangan digituin deh. Biar cepet. Hey. Nah, ini type-nya dihilangin. Di sini juga dihilangin satu. Kita coba ya. Nah, ini kan hasilnya tadi 5, karena terkonversi secara otomatis menjadi float. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa yang 5, di sini adalah output dari line 10, yang mana var 3-nya ini sudah menjadi string. Nah, dibuktikannya dengan cara apa? Tadi di line 9 ya kita udah mengkonversi jadi string dengan dengan memasukkannya ke dalam function type, built-in function type. Di sini langsung terprint out menjadi kelasnya str atau string. Ya, di awal tadi yang awal banget sebelum yang operasi aritmatika yang waktu kita mendefine itu, sebenarnya secara tidak sengaja juga kita menggunakan yang namanya casting ini ya. Ini sebutannya ngecasting function str, yang mana mungkin abbreviate ya, kayaknya ini singkatan dari string. Jadi apapun yang ada di dalam function str ini nantinya akan dikonversi menjadi string gitu. Ini juga kayaknya kalau untuk dirubah nih jadi integer bisa kayaknya. Kita coba aja. Kalau error ya mohon maaf, kami juga belajar. Kita coba aja. Nah, kan jadi integer dan hasilnya juga walaupun tidak menggunakan 2 kali garis ya, 2 kali slice, 2 kali garis miring maksudnya untuk operasi pembagian, tapi hasilnya sudah otomatis dibulatkan jadi 5, bukan 5, sekian, 5,7 sekian, karena di sini sudah di cache dengan integer, function integer. Nah, kurang lebih seperti inilah contoh gimana cara secara implisit ataupun eksplisit melakukan konversi tipe data. Dalam hal ini fokusnya di integer menjadi tipe data lain gitu. Ini berlaku sih di tipe data yang lain juga bisa di cache gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Next-nya. Ya, selanjutnya yang mau kita bahas dari tipe data integer ini adalah kita mau coba bahas tentang limitasi dalam memorinya gitu, atau size di memorinya. Jadi teman-teman, kalau di bahasa pemrograman lain, integer itu ada batas size memorinya. Dia itu cuma bisa
tergantung bahasa pemrogramannya, tapi seingat gua mungkin antara 4 sampai 8 tergantung bahasa pemrogramannya ya. Maksimalnya itu segitu untuk integer. Kalau mau menggunakan tipe apa mau menggunakan value yang lebih besar dari itu, size di memorinya, maka harus menggunakan tipe data yang lain. Contoh kalau nggak salah di Java itu Java apa sih belum ya ada tipe data long. Nah itu untuk integer tapi yang size-nya lebih besar gitu, size memorinya gitu ya. Jadi kalau rata-rata sih kurang lebih antara 4 sampai 8 ya kalau di bahasa pemrograman lain gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, ya teman-teman tinggal komen aja di kolom komentar. Nah, untuk di Python ini agak unik karena integer itu tidak dibatasi gitu. Intinya sih selama device-nya kuat ya silakan aja gitu. So far sih ya pengalaman gue sih gak ada batasnya gitu. Pernah bisa panjang banget gitu value dari sebuah apa namanya integer di Python itu. Coba kita kita coba aja langsung ya. Kita coba var 1 kita beri random value. Kok ada U-nya? Random value berapa aja yang penting bilangan bulat, yang penting angka gitu ya, numerik. Nah, misalnya segini ini lumayan panjang kan ya. Kita coba print out. Nah, kurang lebih seperti ini, varnya var 1 ya. Lalu kita coba print out. Oh iya, benar-benar. Tadi kenapa dihapus ya tabnya ya? Maaf, salah. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita coba print out lagi. Nah, kelasnya kan integer nih. Sekarang kita coba lihat size-nya ini tuh berapa ya. Cara ngelihat size itu sebenarnya nggak ada built-in function-nya. Jadi kita harus import package, external package gitu ya, external library. Namanya sys. Import sys. Nah, ini cara mengimport package eksternal. Yang mau atau masih bingung tentang apa sih package eksternal import tuh apa ya, dikit dulu aja. Di sini kita mau fokus di Python-nya dulu. Python, fokus di integernya dulu ya. Ya kurang lebih kayak begini. Lihat contekan dulu ya gimana sih. Oh iya sys gitu. Kayak gini penulisannya f lalu titik 2 seperti ini. Lalu ada kurung buka kurung tutup sys dot get size. Nah, ini ada size of, lalu kita masukkan variabelnya var3 sini var 1 nah, ini kita spasi lalu tulis bytes. Nah, karena satuannya dalam bytes ya. Lalu kita coba print lagi. Ya, 48 bytes bisa ditampung di integer. Apa tipe data integer kalau untuk di Python. Tambahin lagi, coba tambahin lagi. Semoga laptop gue juga emang kuat ya, memorinya harusnya kuat lah. Laptop modern harusnya masih kuat kalau segini. 60 bytes pun masih muat, mungkin sampai 100 bytes pun masih muat ya. Tapi ya poinnya adalah di Python size untuk integer itu tidak dibatasi dinamis dalam artian ya. Ya salah satunya yang membatasi mungkin resource dari device kalian kayaknya. Jadi ini sesuatu yang bagus tapi juga sesuatu yang harus jadi concern buat teman-teman programmer kalau di production environment. Salah menentukan tipe data ya malah jadinya nantinya terjadi yang namanya apa ya overflow gitulah terhadap resource kalian gitu. Karena di satu sisi Python sendiri tidak memberikan warning kalau ini tuh kebanyakan gitu, nggak ada pembatasnya, benar-benar harus dari kesadaran programmernya gitu. Nah kurang lebih kayak gitu, semoga bermanfaat. Nah kita lanjut ke pembahasan tentang integer selanjutnya. Oke, selanjutnya integer ini kan tadi sempat kita lakukan operasi aritmatika ya. Selain operasi aritmatika, integer ini juga bisa kita lakukan operasi yang lainnya gitu kayak operasi perbandingan,
conditional sentence gitu ya. Conditional dengan menggunakan if atau menggunakan operasi iterasi gitu ya. Dengan menggunakan for loop kadangkala digunakan sebagai parameter untuk misalnya melakukan iterasi ya. Contoh gini, untuk for dulu deh ya, atau untuk mending if dulu ya, atau ya if dulu deh. Coba kalau if dulu kan berarti perbandingan, jadi harusnya ada 2 ya. var 2 sama dengan katakanlah 50 aja. Di sini ada var 3. Nggak usah ada var 3-nya. Di sini kita buat if var 1 lalu misal lebih besar dari var 2 titik 2, di sini kita print, kita munculkan aja string bahwa benar. Lalu di sini kita buat lagi else titik 2 print salah. Nah, ini kita komentar dulu aja ya, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini itu ada namanya if statement atau conditional statement, itu membandingkan. Jadi intinya kalau kondisinya benar, yaitu var 1 ini value-nya lebih besar dari var 2, maka yang di print adalah yang benar. Tapi kalau selain itu, maka yang di print adalah salah. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita coba print. Ini nggak usah fokus di kalau belum ngerti, kok ada if itu apa ya, jangan dulu ya teman-teman yang memang masih awal banget, nggak usah bawa pusing dulu. Kita di sini fokusnya di integer, nanti juga kita ada pembahasan tentang statement, if statement dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita coba itu benar karena kondisinya benar, memang var 1 ini lebih besar nilainya dari var 2. Ya, sorry ya tadi kameranya ada ya biasalah masalah teknis. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kondisinya benar, gimana kalau kita coba buat kondisinya salah? Kalau misalnya ininya tinggal dibalik aja jadi lebih kecil, maka yang akan terjadi adalah salah yang di print, yaitu yang baris nomor 12. Nah, di sini poinnya balik lagi, sekali lagi, bukan kita mau pelajari if-nya dulu. Jadi kalau misalnya bingung, beberapa teman-teman ada yang bingung ya, di keep dulu aja. Karena di sini kita mau menunjukkan bahwa integer juga kadang dipakai untuk operasi selain aritmatika, yaitu operasi logik mungkin sebutannya ya. Dalam hal ini logik yang dipakai itu adalah conditional statement atau if statement. Lalu ada juga operasi logik seperti iterasi, misalnya dengan menggunakan for, contohnya kayak gini. For i, misalnya in range, misalnya var 1, var 2 deh, kebanyakan var 1. Lalu di ini kita print sesuatu di sini, yaitu i-nya. Misalnya kayak gini ya. Ini hapus aja ya teman-teman ya, udah nggak kepake. Nah, di sini kita coba untuk eksekusi. Apa yang terjadi? Banyak sekali. Oh iya, karena value-nya 50, benar. Maaf. Jadi var 2 menjadi parameter untuk iterasi berapa kali nilai i ini harus di print out. Nilai i-nya itu mengikuti jumlah berapa kali print out yang dilakukan. Karena di sini i-nya itu di print out sebanyak 50 kali, karena di sini range dari var 2 itu value-nya ada 50, maka i ini di print
sebanyak 50 kali dan hasilnya segini 49. Nah, 49 sama 49 karena ya balik lagi bahasa pemrograman biasanya emang dimulai dari 0 bukan dari 1. Jadi totalnya ada 50, benar ya. Kalau ini kita kecilin aja jadi 5 ya contohnya. Kita coba print out lagi. Ya, hasilnya ada 5, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan ada 5 tuh. Gimana kalau kita iseng pakai per 1? Ini nggak tahu nih. Semoga laptop gua nggak meledak. Kalau gua pause ya artinya teman-teman tahu lah. Ah, lebay lah, kita coba aja. Aduh, udah lumayan capek nih. Ada berapa itu ya totalnya tuh ya? Oke. Kalau emang mau nungguin penasaran, kita apa? Gua stop dulu ya, biar mempersingkat durasi aja. Ya teman-teman, ya karena keterbatasan waktu nungguin ya, males juga dan laptopnya udah mulai ngos-ngosan. Jadi di sini gua force stop gitu ya. Eksekusinya di 34.000. Ini berapa 34.000? Bukan ya. Di 3.495 sekian ya. Uh, ya gua stop karena memang udah mulai lemot nih memorinya atau resource-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau iseng-iseng ya kita coba tapi nanti ya di device yang lain kayaknya device ini nggak bakal kuat dan kalaupun kuat bakal lama banget pasti. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. Oke, sorry ya teman-teman ya, tapi nanti kita coba lain kali di video yang lain, Insya Allah tapi ya. Oke, tapi kurang lebih kayak gitu ya tentang operasi integer tentang tipe data integer ini. Dia tadi udah dibahas gimana cara nah di sini kan kita tadi poin-poinnya yang mau dibahas tentang sedikit penjelasan tentang Python ya tadi udah cara mendefine-nya, menggunakannya, lalu juga menggunakan dalam sebuah operasi, perform dalam sebuah operasi aritmatik tadi dan operasi logik juga sudah digunakan. Jadi harusnya dua poin ini udah tercover gitu. Lalu integer properties dan use case juga sedikit-sedikit sebenarnya secara pembahasan dalam lebarnya obrolan tadi juga sudah terbahas seingat gua. Contohnya kayak use case-nya seperti apa tadi juga udah otomatis terbahas ya kan. Properties-nya juga tadi bagaimana cara penggunaan kayak contoh integer dalam bentuk case dan lain-lain gitu-gitu ya. Jadi intinya sih semua udah kebahas nih untuk integer. Nah, karena sudah kebahas, ya udah saatnya penutup. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ya, mohon maaf, seperti biasa ya, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari gua, dari perkataan, ya mungkin dan kesalahan-kesalahan lain, nyebut segala macam. Ya, kalau mau koreksi, kritik, saran, silakan di kolom komentar. Tapi pastinya dengan cara-cara yang baik ya, karena agar environment ngoprek kita atau sharing session ini jadi tetap terjaga gitu ya gue sih nggak ini ya nggak apa nggak toleran untuk yang langsung ngomong keterlaluan aja gitu ya mungkin gue langsung report atau apa jadi mohon maaf dan kalau bisa teman-teman juga ikut berpartisipasi untuk menjaga ekosistem ini minimal kalau emang nggak suka ya nggak usah head speech juga gitu ya tinggal skip aja banyak kok konten kreator lain dalam hal pemrograman juga yang ya gua akui lebih bagus dari gua pembahasannya topiknya cara penyampaiannya ya di sini gue cuma mau sharing session aja kalau ternyata membantu alhamdulillah kalau enggak juga ya nggak apa-apa mohon maaf gitu ya oke kurang lebih seperti itu udah ya takut kepanjangan penutupnya juga dan ya lama-lamain durasi dan akhir kata buat teman-teman yang merasa malah terbantu dengan video gue ini tolong bantu subscribe, like, dan komen juga tombol loncengnya dipencet untuk tombol lonceng likes dan subscribe-nya
minimal bukan minimal lah, ganjil ya kalau mau ngeklik ya. Jangan genap. Kalau genap sama aja bohong gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa di episode-episode Techinet selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.